Di chapter sebelumnya, penyelesaian konflik Gaun Merah sudah dibereskan, dan akhirnya Keitaro terbebas dari kutukan Gaun Merah itu. Dengan selesainya konflik Gaun Merah, tempat kedua untuk rencana pembunuh dewa Kuil Kubizuka Daimyojin sudah ditaklukkan. Dan selanjutnya, tersisa 3 tempat lagi untuk menyempurnakan strategi ini. Di akhir chapter sebelumnya, Shuten Doji sudah mulai muncul meskipun hanya sebatas suaranya saja. Tapi yang jelas itu berarti Shuten Doji memang berada di Kuil Kubizuka Daimyojin. Mungkin kalian sudah penasaran dengan lanjutan ceritanya, karena itulah di video kali ini Anda akan membahas Dark Gathering chapter 41. Di chapter ini, konflik kutukan Gaun Merah sudah selesai, jadi chapter ini akan berfokus kepada hal lain. Dan juga di chapter ini akan ada beberapa karakter baru yang akan muncul. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Di awal chapter 41, kita disuguhkan dengan gambar yang cukup ikonik ini. Karena kalau kalian sadar, hantu yang diseret Yayoi ini juga ditampilkan di opening animenya. Chapter 41 dibuka dengan Keitaro yang bangun tidur di jam 10 pagi. Karena konflik panjang semalam, Keitaro jadi terlambat bangun. Sudah bangun dari tempat tidur pun, Keitaro masih terlihat mengantuk. Di pagi hari yang cerah ini, Keitaro disambut dengan ucapan selamat pagi dari Eiko dan juga Yayoi. Eiko dan Yayoi kelihatannya baru selesai dari kamar mandi. Keitaro masih terlihat kelelahan, karena itulah Yayoi bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Dan ditanya seperti itu, Keitaro malah teringat bahwa dia mengalami krisis dan terkena kutukan 2 kali berturut-turut, dan itu jelas bukan hal yang menyenangkan baginya. Tapi Keitaro berterima kasih kepada mereka berdua karena bagaimanapun juga dia bisa melewati semua krisis itu berkat Yayoi dan juga Eiko. Ini adalah hari kedua mereka di Kyoto. Krisis dan konflik sebelumnya itu sebenarnya memang tidak lama. Jadi sebenarnya 5 chapter sebelumnya itu sebenarnya hanya terjadi dalam 2 hari saja. Tapi walaupun setelah semua itu, untungnya Keitaro masih bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan damai. Singkat cerita, mereka bertiga kemudian pergi ke minimarket untuk membeli makanan untuk sarapan. Saat Keitaro dan Eiko berjalan sambil mengobrol, Yayoi malah diam-diam memasukkan banyak sekali permen ke dalam keranjang. Keitaro menyadari hal itu dan menyuruh Yayoi untuk menyimpan semua permen itu kembali. Karena mereka kesini untuk mencari sarapan. Tapi Yayoi malah ngembat mau permen. Ya gimana pun juga Yayoi itu tetaplah anak-anak. Lucunya, Yayoi malah berpura-pura mengadu ke Eiko dan menciptakan situasi seolah-olah seorang ayah, yaitu Keitaro tidak mau membelikan makanan untuk putrinya, yaitu Yayoi yang sedang kelaparan. Dan itu benar-benar menarik perhatian pelanggan lain di sini, dan itu benar-benar membuat kesalahpahaman. Tapi cara itu malah efektif karena Keitaro pada akhirnya benar-benar membelikan semua permen tadi. Di luar, Yayoi melihat peta Kyoto yang ada di jalan. Lokasi mereka saat ini dekat dengan jalan Imandigawa. Singkat cerita, mereka pun kembali ke penginapan dan mulai menyusun agenda lagi. Yang dimana hari ini tempat yang akan mereka datangi selanjutnya adalah tempat yang ditunjukkan Eiko sebelumnya, yaitu terowongan teh. Tidak ada yang keberatan dengan hal itu, jadi mereka semua sudah sepakat. Tapi sebelum ke sana, Yayoi bilang ada tempat yang ingin dia kunjungi terlebih dahulu. Tempat itu tidak jauh dan bahkan mereka bisa sampai setelah berjalan selama 10 menit. Singkat cerita, mereka pun pergi dan setelah 10 menit mereka sampai di sebuah kuil. Kuil itu adalah kuil Abe no Seimei, seorang onmyoji terkenal di periode Heian. By the way, periode Heian itu sekitar tahun 794 sampai 1185. Mereka bertiga pun kemudian melakukan tur untuk melihat-lihat kuil ini. Yayoi menjelaskan bahwa onmyoji adalah pendeta yang mengatasi kutukan dengan iblis yang disebut Shikigami. Para onmyoji juga melakukan pelayanan masyarakat di periode Heian itu. Eiko kemudian menambahkan, berdasarkan yang tertulis di internet, para onmyoji juga sangat bernilai karena kemampuan mereka untuk memprediksi masa depan. Yayoi bilang bahwa dia selalu ingin pergi ke sini walaupun hanya sekali juga. Karena ini adalah kuil yang didedikasikan kepada psikis yang meninggalkan tandanya di sejarah. Mereka pun melanjutkan tur mereka di kuil ini, dan akhirnya sampai di bagian utama kuil ini. Keitaro merasa sangat tenang saat berada di tempat ini. Yayoi yang melihat Keitaro akhirnya menyadari alasan kenapa Keitaro memiliki konstitusi yang memancing hantu datang kepadanya. Ternyata itu karena energi menyelimuti Keitaro bagaikan jubah, dan itu mirip dengan dewa. Berada di tempat seperti ini memperkuat energi itu. Itu sama seperti aura dewa yang mengikuti Ai menarik perhatian hantu. Dan Keitaro memiliki energi itu secara natural. Kutukan di tangannya juga bertahan karena energi itu adalah sumber kekuatannya. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Yayoi,
Yayoi menengok ke arah suara itu dan Yayoi melihat sesosok pendeta laki-laki. Pendeta itu mengatakan bahwa tangan Keitaro itu luar biasa dan boneka Yayoi juga. Yayoi bertanya apakah pendeta itu bisa melihatnya. Pendeta itu bilang hanya sedikit. Yayoi juga menanyakan beberapa hal kepada pendeta itu, seperti apakah dia bisa melakukan teknik spiritual. Pendeta itu bilang dia bisa sedikit, dan dia juga tidak akan melakukan apapun pada Keitaro. Yayoi awalnya berpikir pendeta ini berbicara padanya untuk melakukan penyucian. Ternyata bukan. Pendeta itu bertanya bagaimana Yayoi mendapatkan hantu itu. Yayoi bilang dia menangkapnya. Itu membuat pendeta itu terkejut. Pendeta itu bertanya apakah Yayoi tidak takut. Yayoi malah menjawab justru itu letak asiknya. Pendeta ini bisa melihat kalau Yayoi itu menjanjikan. Pendeta itu melihat ke arah Keitaro dan melihat kutukan yang ada di tangan Keitaro. Kutukan itu menempel dengan sangat erat. Dan itu jelas merasa tidak menyenangkan bahkan untuk pendeta ini. Pendeta itu kemudian mengatakan bahwa ada hantu yang menakutinya. Dan dia ingin melakukan sesuatu pada hal itu, tapi sudah pasti 100% kalah. Tapi pendeta itu percaya bahwa mungkin Yayoi bisa melakukan itu, karena Yayoi bisa menggunakan hantu dengan level tinggi. Kemudian, pendeta itu menyerahkan sebuah buku kepada Yayoi. Pendeta itu bilang, gadis dengan mata bintang juga pasti bisa diselamatkan oleh Yayoi. Karena itulah, pendeta itu mendoakan Yayoi. Yayoi terkejut karena pendeta ini tahu semua itu. Dia pun bertanya, tapi pendeta itu hanya bilang bahwa dia bukan seseorang yang hebat, hanya seorang pendeta biasa. Pendeta itu pun menghilang. Ini mah udah pasti Abe no Seimei, sepuh merendah ini mah. Keitaro dan Eiko pun menghampiri Yayoi karena melihat Yayoi berbicara sendiri. Lalu Yayoi menunjukkan buku yang diberikan oleh hantu pendeta tadi. Itu membuat mereka terkejut. Buku itu tertulis ringkasan ramalan penghakiman. Berdasarkan legenda, itu adalah buku tentang Onmyodo yang ditulis langsung oleh Abe no Seimei. Yayoi berusaha memahami tulisan di buku itu, tapi dia tidak bisa menguraikan bahasa Cina. Sesuatu terjatuh dari buku itu dan Keitaro memungutnya. Itu adalah sebuah dua kata shiro yang tiba-tiba terbelah menjadi dua di tangan Keitaro. Yayoi mengambil kata shiro itu dari Keitaro dan melihat itu bukan kata shiro biasa. Terdapat tanda matahari dan bulan di masing-masing kata shiro itu. Kemungkinan besar itu adalah Shikigami. Shikigami adalah hantu yang digunakan Onmyoji, tapi Yayoi tidak bisa melihatnya. Tanpa disadari, tanda matahari dan bulan itu menempel di tubuh Keitaro. Singkat cerita, mereka pun bersiap pergi ke terowongan teh sekarang. Di sisi lain, pendeta itu atau Seimei sedang duduk bersama seorang pria. Pria itu bilang jika memberikan itu kepada gadis itu berarti menyerahkan semuanya kepada gadis itu. Itu bisa membunuhnya. Tapi Seimei bilang, melihat tangan Keitaro, Shikigami itu akan jadi lebih kuat daripada saat dia menggunakannya. Semua yang diinginkan Seimei adalah mengeliminasi dewa itu. Kemungkinan ini karena dewa yang mengikuti Ai pernah ngerusuh di Squeal Seimei. Atau mungkin mereka memang memiliki konflik sejak dulu. Shikigami itu bernama Zenki dan Goki. Di sisi lain, Keitaro, Yayoi, dan Eiko sampai di terowongan teh. Cerita di terowongan teh, pada tahun 1582, tempat ini dulunya adalah medan pertempuran antara pasukan Mitsuhide dan Hashiba Hideyoshi. Ini adalah tempat pertarungan Hayamazaki berlangsung. Seperti kebanyakan medan perang kuno, di terowongan ini sering terjadi kecelakaan fatal dan penampakan hantu. Tubuh para hantu tergeletak di terowongan dan juga sering terlihat penampakan hantu yang tubuhnya terbakar oleh api. Frekuensi radio melaporkan tentang kemacetan yang disebabkan kecelakaan. Karena ada banyaknya saksi mata, mereka menyebut tempat ini jalan hantu. Ini adalah terowongan yang panjang, karena itulah tidak bisa dilewati dengan berjalan kaki. Yayoi kemudian mengatakan mereka harus mencari tempat yang cocok untuk mengabadikan graduate. Keitaro bertanya bagaimana dengan pegunungan di atas terowongan. Yayoi bilang mereka bisa pergi ke sana nanti. Mereka pun memasuki terowongan, dan baru masuk pun mereka langsung disambut oleh hantu yang memiliki leher panjang dan berbadan besar. Yayoi bisa melihatnya, tapi Keitaro dan Eiko tidak bisa. Saat mobil mereka melewati hantu itu, tiba-tiba hantu itu menyerang Eiko dengan lidahnya yang memanjang menjadi seperti jarum menusuk tepat ke kepala Eiko. Eiko menyadari serangan itu. Substitusi yang di rumah mereka juga terlihat rusak. Jika tidak ada substitusi, Eiko pasti sudah tiada sekarang. Eiko pun akhirnya bisa melihat hantu itu setelah terkena serangan tadi. Tapi itu terlihat seperti mereka melewati hantu itu, jadi Yayoi tidak bisa memastikannya. Hantu itu kemudian menampakkan diri di jendela mobil lagi. Kali ini, hantu itu menahan mobil mereka untuk maju. Hantu itu kemudian memotong kepalanya sendiri,
dan kepalanya masuk ke dalam kursi Keitaro di dalam mobil. Keitaro juga mulai bisa melihat hantu itu. Kepala hantu itu yang berada di pangkuan Keitaro menjulurkan lidahnya lagi dan bersiap untuk menusuk Keitaro seperti yang dilakukan pada Eiko. Namun, tanda matahari di tubuh Keitaro tiba-tiba bersinar. Pandangan hantu itu menjadi pudar dan tanpa sadar orang yang di depannya menjadi sosok lain. Tanpa dia sadari, Shikigami telah mengambil dan memakan kepala hantu itu dan bahkan menusuk tubuhnya. Yayoi melihat semua kejadian tadi, lalu mengambil Katashiro dan menyegel hantu tadi. Shikigami itu juga langsung menghilang dan kembali ke tubuh Keitaro. Keitaro juga terlihat kesulitan bernafas. Singkat cerita, mereka sudah keluar dari terowongan. Keitaro mengatakan bahwa dia mengira kepala hantu ada di pangkuannya, lalu tiba-tiba dia kesulitan bernapas seperti selesai berlari dengan kecepatan penuh. Yayoi kemudian menyimpulkan bahwa itu disebabkan karena Shikigami yang ada di tubuh Keitaro menyerap energi darinya. Itulah sebabnya Keitaro kelelahan. Keitaro panik dan berpikir dia terkena kutukan lagi. Tapi Yayoi bilang, kali ini itu lebih ke roh pelindung. Ada satu pertanyaan di sini. Apa yang akan terjadi jika Shikigami itu keluar saat Keitaro dalam keadaan lemah? Dan juga, tadi itu ada 2 Katashiro. Berarti masih ada 1 Shikigami lagi. Keitaro mencoba mengeluarkan mereka dengan keinginannya sendiri, namun tidak berhasil. Itu membuat mereka semua resah. Gunung T adalah tempat kekuatan. Karena itulah, Yayoi memutuskan mengabadikan graduate di sini. Dan yang diabadikan di tempat ini adalah boneka beruang yang menampung High Priest. Yayoi menyimpannya di tempat kecil di dekat pagar jalan. Dengan begini, tempat ketiga untuk rencana pembunuh dewa sudah ditaklukkan. Mereka pun pulang kembali. Keitaro masih memikirkan tentang roh pelindung itu. Tapi Keitaro juga terlihat masih resah. Karena masih teringat dengan dia yang dikutuk 2 kali berturut-turut sebelumnya. Eiko yang melihat Keitaro resah kemudian mencoba menenangkan Keitaro dengan memegang tangannya. Dan mengatakan bahwa dia bahagia karena Keitaro adalah partnernya. Eiko kemudian mengajak yang lainnya untuk pergi lagi. Dan chapter 41 selesai. Oke, cukup sudah untuk pembahasan kita di video kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah ataupun yang terlewat dan kata-kata yang kurang mengenakan. Di video selanjutnya, kita akan langsung membahas Dark Gathering chapter 42. Atau membahas lebih detail tentang Abe no Seimei terlebih dahulu. Kita lihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Ane yang berikutnya.